suka dan duka saudara Ari ini menghafal Quran ini seperti apa? Enakkah? Bagaimana? Apa suka terus? Apa duka terus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama kami mengalir ke sela-sela Sanubarik. Berjumpa lagi dengan kami Usmanul Khairi sebagai host, dan mudah-mudahan info kali ini sangat menarik dan bisa menginspirasi seluruh para penonton. Alhamdulillah kami hadir kembali dengan judul yaitu motivasi menghafal Quran. Insyaallah nanti kita akan bahas salah satu santri penghafal Quran yang mana santri ini berasal dari orang-orang yang dulunya Masya Allah bisa dikatakan jauh dari agama, tapi sekarang semangat untuk menghafal Quran. Alhamdulillah sekarang di sebelah saya sudah ada Ustadz, salah satu santri yaitu Muhammad Aryansa, benar ya? Benar ya? Ahmad Aryansa, ya. Aryansa ini salah satu santri yang semangat menghafal Quran. Benar ya? Iya, ya Ari ya? Iya. Ya, panggilannya biasa dipanggil siapa? Ari. Ari, iya. Sekarang Ari ini sedang mondok di pesantren Tahfizul Quran Nurul Hikmah, mempunyai hafalan 5 juz. 5 juz kurang lebih sekitar itu ya, iya. Ari ya. Nah sekarang saya pun nanya, motivasi saudara Ari ini ngapal Quran ini pengen apa nih? Pengen jadi apa? Ya, pengennya cita-cita menjadi hafiz Quran. Menjadi hafiz Quran, Masya Allah, cita-cita yang sangat mulia ya. Dan berdakwah. Berdakwah. Jadi di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul pernah berkata, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Dan Ari menginginkan itu, sebaik-baiknya manusia yaitu yang belajar Quran dan juga mendakwahkannya, mengamalkannya. Benar ya? Coba sekarang saya ini dulu, pengen tahu dulu, apa sih profil Ari ini, siapa Ari ini, latar belakangnya seperti apa, terus juga dari berapa keluarga, sehingga sampai si Ari ini memutuskan dirinya untuk menjadi para penghafal Quran. Coba tolong ceritain, biar jadi inspirasi untuk para penonton. Ya, kenalkan nama saya Ahmad Azari, dari salah santri NH Nurul Hikmah. Saya di sini mondok selama 1 tahun 5 bulan kurang lebih lah. Nah di sini saya menghafal itu ya apa? Menghafal itu apa? Pak ini saudara Ari, enak apa gimana gitu, semangat apa gimana? Menghafal bisa menjadi motivasi dan bisa menyemangatkan diri juga. Oh, Masya Allah, iya. Oke, kalau saya tangkap saudara Ari ini ngapal Quran sudah 1 tahun lebih ya, sekitar 1 tahun 5 bulan. Iya. Dan sekarang hafalannya sudah 5 juz. Ini profesi yang sangat dahsyat, tingkatan hafalan yang sangat maju ini. Jarang di zaman sekarang ini orang bisa menghafal dalam jangka waktu yang cepat, 1 tahun 5 bulan sudah bisa menghafalkan Quran 5 juz. Kenapa? Karena dilihat zaman sekarang ini kan media sosial semakin berkembang, pergaulan juga kita semakin sulit untuk mengontrolnya. Sehingga kalau ada salah satu santri dengan usia yang sudah berapa tahun? 19 tahun sudah bisa menghafalkan Quran selama 1 tahun 5 bulan, dapat 5 juz, ini prestasi yang sangat luar biasa. Jadi para penonton harus bisa mencontoh, harus bisa mengambil inspirasi daripada perjalanan saudara Ari ini. Ya, latar belakang Ari sebenarnya seperti apa sih sehingga memilih Ari ini menjadi hafiz Quran? Latar belakang, maksudnya profil Ari ini siapa, anak siapa, berapa saudara? Saya anak dari Ahmad Ariduan, dan bapak saya udah almarhum, udah lama meninggal. Dan berarti Ari ini, maaf saya potong ya, Ari ini yatim gitu ya? Oh yatim. Saya yatim. Masya Allah. Dari 6 saudara dan saya yang kelima, yang nomor 5 saya. Udah tuh. Berarti di bawah Ari ini masih ada 1 ya? Iya, masih ada yang bungsu. Yang bungsu, laki-laki? Laki-laki. Iya. Saya tujuan saya mondok ini ya karena di luar sana saya lihat banyak pergaulan yang aneh-aneh. Oh, aneh-aneh. yang tidak semua ya, apalagi zaman sekarang kan. Kebanyakan orang nakal-nakal di sana, banyak macam tawuran, macam berkeliaran anak-anak zaman sekarang nih.
Jadi kalau menurut saya sangat dahsyat ini, ya tak? Pemikiran seorang santri yang sudah bisa melihat pergaulan di depan sana sehingga saudara Ari ini memilih untuk jadi santri. Karena dilihat di sana menurut tadi saudara Ari katanya aneh-aneh ya. Terus sekarang saya pengen lebih perspektif lagi. Yang dimaksud dengan aneh-aneh itu ya maaf ini saudara Ari, apa sebenarnya? Biar kami ini para penonton bisa mengambil bahwa ini nggak bagus kira-kira gitu. Ya banyak terpengaruh juga sih untuk si anak-anak kayak termasuk saya lah menjadi apa korban salah Korban satu apa? Korban apa? korban. Ya contohnya seperti apa di sana kebanyakan narkoba lah, Oh, narkoba. Oh, Masya ya Allah. Iya, iya. segala macam tawuran Ah, ah, itu di ah. mana-mana udah tersebar, apalagi tawuran anak SMA SMP kan, Ah, ah, ah. apalagi musim apa pacaran Ah, ah. yang Ah, 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 ah. Tapi katanya kan ada istilah zaman sekarang nih, zaman now ini ada apa namanya ta'aruf gitu atau misalnya pacaran Islami itu menurut menurut pandangan anak muda sebagai santri umur 19 tahun. Gimana sih sebenarnya pacaran Islami itu? Apa memang nggak ada pacaran Islami itu? pacaran Islami Ah. itu Allah tuh memang ngelarang untuk buat pacaran ya. Masya Allah, berarti memang nggak ada yang namanya Memang nggak ada. pacaran Islami ya? Iya. Tapi, tapi Allah memang untuk melarang pacaran tapi tidak untuk mencintai. Oh, iya 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 iya. Kalau untuk mencintai sesama manusia itu boleh, tapi Heeh. tidak boleh pacaran. Heeh. Yang namanya punya perasaan wajar, kita manusia. Iya. Normal. Iya 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 iya. Iya. Heeh. Oke oke oke. Benar benar. Saya sangat setuju. Memang Al-Qur'an kan berkata di dalam Al-Qur'an itu wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekatin zina, ya kan? Karena sarana untuk kita mendekati zina yaitu adalah pacaran. Pacaran. Kalau kita sudah pacaran, maka sulit sekali nih untuk kita mengontrol hawa nafsu kita, ya kan? Maka kita bisa dikatakan orang-orang yang gagal lah kira-kira kalau kita terus berpacaran seperti itu. Dan menurut saya saudara Ari ini sudah sangat bagus ini memilih untuk tidak pacaran, memilih untuk tidak mengikuti pergaulan-pergaulan yang bebas. Tadi saudara Ari berkata ada narkoba, terus tawuran seperti itu yang hanya merusak generasi penerus bangsa. Benar ya begitu ya, ya saudara Ari ya. Nah sekarang saudara Ari sendiri ngapal Quran di sini sudah dapat 5 juz. Ini ya para penonton perlu kita kasih semangat untuk saudara Ari dan harus menjadi contoh untuk kita semua, khususnya para penonton, para netizen. Jika belum bisa ngapal Quran, maka mulailah dari sekarang. Jika memang kita tidak ada kesanggupan untuk menghafal Quran, maka cintailah orang-orang yang menghafal Quran. Untuk mensupport para penghafal Quran, contohnya saudara Ari saja dengan usia yang 19 tahun, sanggup menahan hawa nafsunya, sanggup menahan dirinya, dan mendekatkan dirinya kepada Quran. Dan saya pesankan kepada seluruhnya, sama-sama, ayo kita menghafal Quran. Dan mudah-mudahan kita bagian daripada yang dikatakan oleh Rasul, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Benar begitu ya saudara Ari ya? Nah sekarang gini saya mau tanya lagi, maaf ini saudara Ari ya, saya lebih spesifik lagi. Apa namanya suka dan duka saudara Ari ini menghafal Quran ini seperti apa? Enakkah? Bagaimana? Apa suka terus? Apa duka terus? Cara menghafal Quran ya bukan awal dari suka apa duka. Kalau masalah suka tuh ibarat ke Al-Quran tuh bukan buat apa, buat pelampiasan apa gimana gitu. Cara menghafal Quran ini, cara menghafal Quran ini ya dengan keinginan, dengan keniatan kan, bukan karena suka, bukan karena apa duka itu kan, tapi karena keinginan, karena niat. Di situ kita menghafal Quran ini bisa bisa lebih menenangkan diri apa gimana? Ya, menenangkan diri, bisa insya Allah jauh dari perbuatan maksiat lah. Oh, insya Allah. Perbuatan dari maksiat, dari ya seperti sering mengomongi orang lain lah. Daripada kita ngomong orang lain, lebih baik mulut kita obrolkan sama Al-Quran. Masya Allah. Barakallah Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz. Mudah-mudahan jadi Ustadz ya. Amin, amin, amin. Iya sangat tersentuh saya dengan jawaban Pak Ari ini, dengan jawaban saudara Ari ini. Masya Allah.
Saya baru kali ini menanyakan salah satu santri yang mereka jawabannya buat saya terenyuh, buat saya hati saya ini apa namanya bergetar. Ya mudah-mudahan ini tanda kita memang dipilih sama Allah sebagai manusia yang bertakwa. Karena Amin. jawabannya antara suka dan duka itu bukan lagi jadi tujuan hidup. Antara suka dan duka itu bukan lagi jadi masalah, ya enggak? Karena di sini ini salah satu kekuatan dari hati kita, kekuatan niat kita, ya karena memang kita ini ingin apa? Ingin lebih dekat kira-kira dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Jadi suka dukanya udah lewatin aja, nggak lagi jadi masalah. Ini sangat dahsyat ini. Ya mudah-mudahan ya di sana juga para penghafal Quran kalau mereka masih merasa antara suka dan duka jadi masalah di dalam kehidupan mereka ngapal Quran, di dalam kehidupan mereka mondok pesantren, saya kira lebih baik diambil nih kata-kata dari saudara Ari. Jangan jadikan masalah antara suka dan dukanya, tetapi memang niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita meniatkan dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya pastikan kemudahan yang ada dalam kehidupan saudara Ari. Amin. Amin amin ya saudari ya. Terus maaf saudara Ari. Saudara Ari ini ditinggal oleh bapaknya meninggal ini tahun berapa? Sekitar tahun 2015. 2015. Artinya sudah 7 tahun kurang Sudah lebih. 7 tahun. 7 tahun. Iya. Itu ya lumayan lah, lumayan lama. Jadi keinginan saudara Ari untuk ngapal Quran ini semenjak kapan sih sehingga memilih untuk ngapal Quran nih? Sebenarnya sih niat mondok ini udah lama dari kecil, tapi kebanyakan ya ada musibah lah segala macem buat mondok itu ya. Alhamdulillahnya saya selalu sholat 5 waktu. Oh, masya Allah, iya. Selalu berdoa untuk mondok, ujungnya saya sabar di situ, sabar. Alhamdulillah doa saya didengar oleh Allah. Amin. Dan sekarang pun saya sudah menjadi santri. Masya Allah, ini salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya memang saya cuma bisa menyemangati dan insya Allah saya pun berdoa untuk saudara Ari dan seluruh para santri-santri di seluruh dunia. Karena jika kita sudah berada dalam pondok pesantren tahfizul Quran, jika sudah berada dalam pondok pesantren, manapun itu pesantrennya, maka ini salah satu tempat yang terbaik untuk kita. Karena apa? Karena saudara Ari ini salah satu santri yang yatim. Dan saya lihat dari sejarah-sejarah orang-orang yang soleh, sejarah-sejarah orang-orang yang hebat, orang-orang yang terkenal zaman sekarang, contoh Kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun seorang yatim, maka Nabi sukses dengan dakwahnya, Nabi sukses dengan bersama Al-Quran. Dan mudah-mudahan saya yakin, jika memang saudara Ari punya niat yang sungguh-sungguh, suka dan duka tidak jadi masalah lagi, maka kesuksesan untuk saudara Ari. Kira-kira saya lebih lebih senang lah dengan anak-anak yang semangat untuk ngapal Quran dengan niat yang tulus, dan mudah-mudahan ini ada pada saudara Ari. Terus saudara Ari, selanjutnya nih saya masih ada satu pertanyaan lagi. Saya minta dijawab dengan hati yang mohon maaf, saya nggak menyinggung perasaan saudara Ari, tetapi saya ingin memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara semuanya. Apa sih harapan saudara Ari untuk orang tua Ari, dan untuk orang tua Ari yang sudah meninggal, untuk ibu juga yang sekarang berjuang cari nafkah, menghidupi saudara Ari dan menghidupi adik-adiknya kan, dan juga keinginan saudara Ari ini untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, atau untuk keluarga. Keinginan saudara Ari. Kalau yang orang tua saya masih hidup, alhamdulillah masih hidup. Sekarang orang tua saya itu udah tinggal di Penyabungan. Ibu ya yang masih hidup ya? Ibu masih hidup Penyabungan. Dan saya berharap ketika saya selesai mondok nanti ataupun sudah menjadi hafiz Quran, orang tua saya masih ada di pelukan saya. Masya Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, minta dilindungi dan keselamatannya, selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah, amin. Mungkin saya sebagai anak ya tidak bisa berbuat apa-apa. Dari kecil pun saya tidak buat apa, tapi insya Allah Allah pasti akan mendengar doa saya dan akan mengabulinya. Dan orang tua saya yang di akhirat sana, saya mohon kepada Allah
tempatkan di surganya Amin ya dan Allah. jangan disiksa. Amin amin amin. Saya amin, ada amin. sebagai Amin. insya Allah apa yang saya baca-baca dengan Ah, kalam Allah ini bisa menyelamatkan orang tua saya di akhirat Amin nanti. ya Allah. Amin amin. Itu. Amin amin. Ya. Masya Allah. Saudara, masalah sangat menarik sekali dan sangat mengingatkan kita, dan ini mudah-mudahan menjadi contoh buat kita, karena pada hakikatnya kita semua tidak terlepas dari urusan dunia. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap urusan kita. Urusan di dunia dan urusan di akhirat nanti. Dan saya mengambil dari apa yang disampaikan oleh saudara Ari ini. Saudara Ari ini sebagai anak yang yatim, semangat yang tinggi, niat yang ikhlas, menginginkan kebahagiaan untuk orang tuanya yang masih hidup, menginginkan kebahagiaan untuk saudara-saudaranya, dan juga menginginkan kebahagiaan untuk almarhum bapaknya. Ya, semoga almarhum bapaknya pun diampunkan segala dosa-dosanya, Amin. diterima amal ibadahnya, dan saya yakin dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang tiap hari dikumandangkan, dengan sholatnya saudara Ari, dengan zikirnya saudara Ari, yang mudah-mudahan menjadi peringan juga untuk orang almarhum bapaknya, sehingga seluruh dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, sangat beruntung untuk orang tua yang punya anaknya memilih jalannya untuk menjadi hafiz Quran. Karena apa? Karena Al-Quran ini bisa memberikan kebahagiaan tadi, dunia dan akhirat. Dan saya yakin jika saudara Ari istiqomah, maka kebahagiaan untuk saudara Ari, untuk bapak dan ibu Ari, dan saya yakin untuk almarhum bapak pasti mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat Al-Quran ini sudah jelas. Al-Quran ini memberikan syafaat bukan hanya untuk kita sebagai pembacanya, bukan hanya untuk saudara yang mendengarkan ataupun membacanya, tetapi Al-Quran ini memberikan syafaat untuk seluruh orang-orang yang berada ataupun orang-orang yang kita cintai. Salah satunya yaitu orang tua kita. Maka harapan kita dengan kita membaca Al-Quran, maka orang tua kita nanti akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Apa sih yang dimaksud dengan Al-Quran? Al-Quran itu yaitu khuluqul Quran, yang masuk ke dalam jiwa kita, yang masuk ke dalam hati kita, dan insya Allah saudara Ari nanti membangunkan saat kiamat dan membangunkan orang tuanya dengan pelukan kasih sayang, dengan pelukan kebahagiaan, dan menghantarkan orang tuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya makasih banyak ini saudara Ari. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi semangat untuk orang lain. Terus berjuang, jangan merasa sendiri, jangan merasa takut, jangan merasa lelah, karena sesungguhnya perjuangan kalau diiringi rasa takut itu biasa. Lelah pun sama seperti biasa, tetapi semuanya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan terus yang terbaik untuk keluarga, berikan terus yang terbaik untuk orang tua kita, terkhusus untuk almarhum Bapak. Semoga Bapak bahagia di alam sana. Ila hadrati habibina syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Yang mudah-mudahan bisa menjadi semangat. Saya akhiri. Makasih saudara Ari ya ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang dong? Panjang Kang? 18.